Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala khairi khalqillah afdali rasulillah murabbil bashariyah nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Wa ba'd, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biar lebih sempurna lagi kita dapat kebaikan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan masih di dalam babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim. Ya, bab yang ke-27 itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Hadis ini sanadnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak sesama muslim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hak di sini adalah wajib, kewajiban. Jadi kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya. Jadi perintah ini perintah yang kalau kita ada sunnah muakkad. Jadi ini sesuatu yang muakkad. Ya, sesuatu yang muakkad. Wajib seseorang apabila disalami dia menjawab. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janazah, mengiringi janazah. Yang keempat, ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Dan yang kelima, menjawab orang yang bertahmid karena bersin. Ya, orang Betawi bilang bebangkis. Muttafaqun alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim, hakul muslimi situn, yaitu hak sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa, ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'jibu, dan jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia minta nasihat, maka nasihati. Wa idza atasa fahamidallaha fasamitu. Apabila dia bersin dan dia bertahmid, maka jawablah tahmidnya itu dengan doa yarhamkallah. Kemudian wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguk.
Dan kalau dia meninggal, wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya. Baik. Pertama yang riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Hak yang pertama, radus salam, menjawab salam. Menjawab salam ini sudah ada perintahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Di surah Al-A'raf, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan ucapan salam kepada kalian, tahiyah itu sapaan. Sapaan kita di dunia ini adalah sapaan ahlul jannah. Sapaannya penghuni surga. Jadi nanti penghuni surga itu sapaannya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyatum fiha salam. Jadi sapaan antara penghuni surga apa? Assalam. Kita diperintahkan untuk menjawab. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu. Maka jawablah dengan lebih baik. Karena ucapan salam itu ada tiga kata. Assalamualaikum. Itu satu. Yang kedua, warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Yang menjawab supaya menjawab lebih lengkap. Umpamanya ada orang hanya mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Minimal waalaikumsalam warahmatullah. Itu minimal. Atau ada yang hanya sekedar assalamualaikum. Maka kita jauh yang menjawab itu lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sama waalaikumsalam. Satu kata itu 30 hasanah. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab sepadan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 kata itu masing-masing kata balasannya apa? Pahalanya apa? 30 kebaikan. Jadi waalaikumsalam 30. Warahmatullah 30. Jadi berapa? 60. Wabarakatuhu 30. Jadi totalnya berapa? 90. Itu kebaikan. Ya. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menebarkan salam. Ketemu orang Muslim, kan orang Muslim itu kelihatan. Apalagi kalau kita di tanah suci, nggak mungkin itu non Muslim. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan kita tidak kenal. Karena assalam itu, ucapan assalam itulah rawat perdamaian. Kalau kita mengucapkan salam, orang nggak jawab, dia dengar, nggak jawab, kita curiga. Kenapa ini orang? Ada apa dengan kita? Nah, kalau orang memulai mengucapkan salam, berarti dia menginginkan kebaikan. Kalau ada orang mengucapkan salam, ya, kemudian tidak dijawab, yang menjawab malaikat. Yang menjawab malaikat. Atau kita masuk ke rumah, walaupun itu rumah kita sendiri. Pamain bapak-bapak ini pulang dari majelis taklim, masuk ke rumah, jangan nyelonong aja, mentang-mentang rumah sendiri. Enggak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hanya saja penghuni rumah, bukan hanya keluarga bapak-bapak, malaikat pun menjawab. Malaikat menjawab. Semakin
banyak ditebarkan, semakin sering ditebarkan ucapan salam, maka semakin berkah dan semakin banyak kebaikan itu. Makanya dengan mengucapkan salam itu jangan pelit. Yang mentang-mentang WA, ASS. Ya, ASS, WB, WR. Berapa mahalnya pulsa? Berapa mahalnya paket? Ya. Sallallahu alaihi wasallam SAW. Jangan. Ya. Apalagi sekarang aplikasi itu udah bisa bahasa Arab. Pelajarin, tulis sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanahu wa ta'ala SWT. Jangan. Kebaikan itu jangan dipersingkat. Kebaikan itu semakin sempurna, semakin baik. Termasuk ucapan salam. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan beberapa kebaikan yang menjadi kunci masuk surga. Apa perintah beliau? Ayyuhan nas. Ayyuhan nas, bukan ayyuhal mu'minun. Wahai manusia, absus salam. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Beri makan orang. Lillahi ta'ala. Ya, bukan beri makan ketika kampanye aja, bukan. Ya, apalagi janji-janji makan siang, akhirnya berubah jadi sarapan pagi. Beri makan lillahi ta'ala. Salah satu kebaikan itu memberi makan orang. Ya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi, terus wala yuhaddu ala ta'amil miskin. Beri makan, ya Allah. Tidak harus dengan yang mewah makanannya. Dijamil, malam ini ada makanan enggak? Enggak ada enggak? Ada. Iya. Amalin hadis berarti. Enggak, ini hanya anak ini aja. Selingan aja. Jadi at'imut Tuhan kasih makan. Ya Allah. Jangankan manusia, binatang kita kasih makan. Bisa menjadi sebab orang itu masuk surga. Ya. Ada seorang yang dia itu sebagai pelacur, wal'iyadzubillah. Satu ketika dia melihat ada apa? Ada apa yang haus? Binatang yang haus. Apa? Anjing yang haus. Binatang. Binatang nggak punya salah. Adapun hukumnya haram itu urusan hukum. Ya. Binatang itu bukan makhluk mukallaf, bukan makhluk kena perintah ibadah, enggak. Yang hanya beribadah itu dalam kehidupan ini al-jin wal ins, jin dan manusia. Binatang nggak ada hisabnya nanti. Ya, dibangkitkan semuanya, dihidupkan semua kehidupan kembali. Kemudian mereka jadi debu. Makanya orang kafir menyesal, ya laitani kuntu turaba. Jadi seorang pelacur ini melihat anjing kehausan, dia turun ke sumur. Nggak ada ember, nggak ada timba, nggak ada ciduk, tidak ada gayung. Apa yang dilakukan? Sepatunya diisi dengan air. Kemudian gimana dia naik ke sumur? Orang kan kalau ke sumur tangan pegangan. Pernah turun ke sumur gak? Bukan sumur sekarang, kalau sekarang kan sumur ini apa? Sumur bor. Dulu kan sumur digali. Kaki kanan dan kiri nempel tanah. Tangan begitu juga. Naik gitu. Makanya kan kalau orang gali sumur kan dibolongin itu. Kanan kiri. Untuk apa? Pegangan. Bagaimana dengan air yang ada di sepatunya, yang di khufnya itu? Digigit sama dia. Sampai ke atas, dikasih anjing yang sedang kehausan.
Apa yang terjadi? Masuk surga, diampuni dosanya. Sekarang kita saudara-saudara kita di Gaza, nggak boleh bantuan masuk, dicegat, dihalangi oleh orang-orang Zionis, oleh pemukim-pemukim Yahudi, termasuk Indomie dari Indonesia dihancurin. Sampai ada seorang anak meninggal, mati itu. Meninggal apa? Di mulutnya rumput. Rumput. Tapi mereka bertahan. Dunia semuanya terbelalak. Heran, ya apa ya agamanya orang Gaza? Di Eropa sekarang orang pada masuk Islam, di Barat semua masuk Islam. Dibela mereka. Jadi it'amut ta'am wa yut'imuna ta'ama. Mereka memberi makan. Rasulullah menyuruh begitu. At'imut ta'am. Yang ketiga, silul arham, yaitu silaturahim, sambung silaturahim. Ya. Yang keempat, itu semuanya adalah muamalah sama manusia. Menebarkan salam. Yang kedua apa? Kasih makan. Yang ketiga, silaturahim. Itu sesama manusia. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah tengah malam, pada malam hari, sementara orang kebanyakan tidur. Nah, ini kepada Allah. Jadi orang soleh itu, orang yang dikatakan soleh, dia hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya bagus. Harus seimbang. Harus seimbang. 4 itu dikerjakan, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Kalian bisa masuk surga dengan damai. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Jadi ucap apa? Jawab salam. Yang kedua yaitu iyadatul marid, jenguk orang sakit. Penyakit apa? Ya, semua penyakit kecuali 3. Yang ketiga apa? Sakit mata. Yang kedua bisul. Yang ketiga apa? Sakit gigi. Tapi ada riwayat yang mengatakan ada salah seorang sahabat sakit mata, dia dijenguk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sakit mata kan boleh dikatakan ringan. Ya. Dan biasa sakit mata itu menular cepat. Kalau zaman sekarang alhamdulillah pengobatan sudah lebih canggih. Kalau dulu itu Masya Allah, bisa sekampung sakit mata. Rata. Nah, itu 3 penyakit. Kapan dijenguknya orang yang sakit itu? Ada riwayat yang mengatakan kalau dia sudah lebih 3 hari. Ini kemana nih, nggak ke Mushola Ar-Rahmah? Sakit, jenguk. Ya. Terlebih-lebih lagi kalau orang yang sakit itu orang yang soleh, yang kita ketika menjenguknya itu mengharap keberkahannya. Karena doa orang yang sakit itu mustajab. Ikut mengaminkan doa orang yang sakit itu. Jadi doa yang diucapkan ya di depan orang yang sakit atau oleh orang yang sakit, itu yang ikut mengaminkan adalah malaikat. Maka dalam hadis qudsi disebutkan ya, Allah mengatakan ya abdi maridtu falam ta'udni, wahai makhlukku, aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ada hamba Allah yang sakit tidak dijenguk, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyebutkan adab-adab menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu jangan lama-lama.
Jangan ajak ngobrol yang berat-berat, apalagi dibuat perbandingan. Itu ada punya teman sama ente, nggak lama dia meninggal. Nggak boleh, jangan. Jangan. Itu teroris namanya. Jadi ada adabnya. Dan jangan lama-lama. Dan kalau bisa kita yang minta didoain oleh dia. Kecuali dia nggak bisa berdoa. Nah, saya jadi sedih ini. Cerita ini bukan cerita banggain diri enggak ya. Ada saya punya teman, dia orang soleh. Anaknya semuanya hafid Quran. Asalnya orang Seragen. Ini Jakarta. Namanya, karena udah meninggal saya sebutkan kebaikan orang meninggal ya. Kalau dia masih hidup nggak akan saya cerita. Karena dia udah meninggal ya Masya Allah. Jadi waktu itu dia lagi di Solo, dekat kampung asalnya, sakit. Dirawatlah dia di rumah sakit Solo. Saya pulang dari Gontor, saya mampir. Saya bilang gini kepada dia, namanya Ustadz Mutamimul Ula. Saya bilang, kita biasa panggil Pak Mas Tamim. Mas Tamim, tolong doain. Ana nggak bisa doa dengan bahasa Arab katanya. Gitu. Dia tawaduknya begitu. Ana berdoa dengan bahasa Indonesia. Silahkan. Doa dengan bahasa Indonesia. Jadi kita kalau jenguk orang sakit, kita minta doa dari orang sakit. Karena apa? Dia sedang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah dicoba, diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diuji. Di orang sakit itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan baik. Ya. Kemungkinan baik. Kemungkinan itu untuk membersihkan dosanya, dan kemungkinan kedua itu untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajatnya. Orang sakit, orang mengalami musibah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Musibah yang terjadi di dunia ini, termasuk yang terjadi pada diri kita sebagai hamba Allah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bisa bapak-bapak baca dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika kana 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah yang terjadi di dunia ini termasuk dalam diri kalian kecuali sudah ditulis di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Sebelum diciptakannya alam semesta. Berapa lama? 50.000 tahun. Makanya orang mukmin sikapnya selalu berimbang, stabil. Apa artinya? Berimbang, balance. In asobathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nikmat, dia bersyukur dan itu terbaik. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mengalami musibah, cobaan, ujian, dia sabar dan itu terbaik. Walaisa dzalika fi ghairil mu'min. Hal itu tidak ada pada selain orang mukmin. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Ada cerita. Ya. Ada cerita. Ada seorang dokter ortopedi. Dia menangani seorang pasien di Gaza. Jadi ada salah satu di Gaza itu di Palestina, semua persenjataan tercanggih udah dipakai. Semua dipakai. Yang terlarang nggak peduli. Jadi di dunia ini nggak ada orang yang manja seperti manjanya orang Zionis. Didiemin aja sama dunia. Dia mau ngapain aja.
Di antara senjata yang terlarang apa? Senjatanya itu berupa gergaji. Jadi kalau mengenai, putus tubuh. Jadi ada pasien, saya lupa namanya, ini dokter yang menangani mengatakan, itu tangannya putus, yang kanan. Kakinya putus dua-duanya. Tinggal tangan kiri. Sedikit pun dia tidak mengeluh. Dan keluarganya semuanya sudah syahid. Kata dokter ini, sedikit pun dia tidak mengeluh. Sampai saya heran. Saya lirik dia itu. Pas saya lirik itu dia ada engah. Kalau saya lirik di ilmu dia. Satu kata pun nggak ada rasa kata apa? Mengeluh. Sakit nggak ada. Orang mukmin yang kuat imannya. Ya, salah satu bukti kekuatan iman seorang mukmin ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, nggak lupa diri, nggak euforia, ya, berlebihan. Dan ketika dia mengalami musibah, dia sabar dan dia tidak shock, tidak stres, tidak depresi, biasa saja. Semuanya dihadapi. Ya. Ada lagi seorang muda sampai ditanya, di mana ente belajar ini? Begitu tabahnya. Semuanya, keluarganya, bapaknya, ibunya, sepupunya, semua meninggal. Dia semuanya mengatakan, alhamdulillah, semuanya telah berangkat ke surga. Keyakinan ini, Masya Allah. Apa yang mendidik mereka itu? Kenapa mereka sampai begini? Mereka semuanya lah didikan masjid dan didikan Al-Quran. Jadi brigade elit di Gaza itu, Al-Qassam itu paling elitnya, pasukan paling elitnya itu adalah namanya Brigade Huffaz. Brigade orang-orang penghafal Al-Quran. Yang mereka itu mutqinin. Hafalannya betul-betul lancar, bagus, bacaannya bagus. Allah memperlihatkan kebesarannya, keagungannya. Nah, jadi kembali kepada yaitu, jadi kalau ada orang sakit, jenguk. Dan yang berikutnya lah ittiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz. Ya. Wa idza mata fatba'u, dalam riwayat lain, dalam riwayat yang berikutnya, riwayat Muslim itu, wa idza mata fatba'hu. Jadi ikuti jenazah, minimal takziah. Dan ketika kita bertakziah pun kita harus betul-betul menghibur orang yang sedang musibah, dan kita minta doa juga. Orang yang sedang dalam keadaan musibah itu doanya mustajab. Ya. Doanya mustajab. Kemudian ikut menyolatkan dan menghantar jenazah. Apakah menghantar jenazah itu dari mulai rumahnya, kalau di kita diserahkan rumah duka ke masjid, ya. Kalau di Bogor itu masih ada kebiasaan disolatkannya itu di rumah. Ya. Boleh disolatkan di rumah, boleh. Ya. Tapi beri kesempatan juga orang untuk sholat di masjid ataupun di musola. Ya. Boleh, ada yang disolatkan di rumah, kemudian disolatkan di masjid. Ya. Bahkan kalau ada orang ketinggalan, boleh sholat di atas kuburan. Batasnya berapa lama? Ada riwayat yang mengatakan batasnya 40 hari. Ada riwayat yang mengatakan batasnya 7 hari. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu tukang nyampuin masjid. Nah, ini keutamaan marbot. Keutamaan marbot. Ibu-ibu biasa nyampuin masjid. Rasulullah datang ke masjid, kok ini perempuan nggak ada, kemana? Rasul dapat informasi, oh udah meninggal. Nah, meninggal. Rasulullah datang, kemana? Ke makamnya, sholatkan di atas makamnya. Sebagaimana menyolatkan
janazah. Ya. Jadi dari belakangnya gitu. Jadi kan jenazah biasanya di kuburan itu kan menghadap ke kiblat, belakangnya. Kemudian saya pernah jumpai di Tangerang. Ada seorang alumni Asy-Syafi'iyah, namanya Kiai Cecep Abdul Syukur rahimahullah. Dulu salah satu murid Kiai Abdullah Syafi'i yang disayangi, sangat disayangi itu. Ya. Saking disayangi sampai mau dijodohkan dengan putri daripada almarhum itu. Beliau wafat kira-kira tahun 2006. Kira-kira 2006. Ada seorang kiai sepuh di Tangerang, itu ketinggalan, nggak sempat ikut sholat jenazah bersama-sama di masjid. Datang dia ke makam, dia sholatkan. Nah, ini hak orang yang sudah meninggal, ya, dan kewajiban orang yang masih hidup. Wa ijabatud dakwah, yaitu memenuhi undangan selama undangan itu tidak ada unsur maksiatnya. Selama undangan itu tidak ada unsur maksiatnya. Banyak Pak, walimah. Undangan walimah. Dan yang terakhir, tasmitul atis, yaitu menjawab seseorang yang bersin dan dia yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Jawab, yaitu yarhamkallah. Kemudian dia jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kenapa orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah? Karena bersin itu nikmat. Dan orang setelah bersin dia itu semangat. Beda dengan orang menguap. Beda dengan orang nguap. Orang nguap kalau habis nguap itu ditandai dia malas tuh. Ngantuk. Dan Allah menyukai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Makanya ketika menguap itu disuruh tutup dengan apa? Dengan belakang telapak tangan. Yang kanan, jangan yang kiri. Kiri dipakai untuk istinja. Nih, tutup begini. Kenapa? Jangan sampai setan itu kencing di mulutnya. Itu kata ulama, ya, mengajarkan itu. Ya. Wa idza tasa'aba ahadukum falyaqdhimhu. Apabila di antara kalian itu menguap, usahakan untuk ditutup. Dengan apa? Dengan belakang ini. Jawab. Iya, ada orang yang nggak ngerti. Lagu di tempat ramai lagi nguap. Karena dia tidak mengerti. Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu ada adabnya. Nah, jadi kalau orang bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Itu nikmat. Kecuali dibersihinnya lebih 3 kali. Maka itu jawabnya bukan saja yarhamkallah, tapi syafakallah. Mudah-mudahan cepat sembuh. Orang bersin itu nikmat, ya. Karena itu tandanya dia itu akan diberi semangat. Yang kedua, saya belum ngecek, tapi pernah ada yang mengatakan tanda-tanda orang bebas dari HIV, ya, HIV, apa penyakit apa namanya itu? AIDS. Tanda-tanda orang bebas dari HIV, dia bisa bersin. Dan orang yang kena AIDS, dia nggak bisa bersin. Seorang imam hadis, yaitu Abu Dawud, disebutkan dalam satu riwayat, dia karena dia menjawab orang yang bersin. Jadi suatu ketika beliau naik kapal. Karena dia seorang imam punya karomah. Apa karomahnya? Dia dengar di pantai itu ada orang bersin. Dan orang yang bersin itu mengucapkan tahmid. Dia turun dari kapal yang besar, dia sewa perahu kecil. Ongkosnya
Jadi rental kapalnya 1 dirham. Dirham apa dinar itu ya? Ya. 1 dirham, bukan 4 dirham ini. Dirham ini duitnya banyak. 1 dirham. Ya. Bilang amin dong 4 dirham. Nah, dia turun naik perahu, nyewa berapa? 1 dirham. Ya. Untuk menjawab orang yang bersin. Setelah itu ya, dia kembali ke kapalnya. Tertidur semua penumpang. Di tengah penumpang pada tidur itu ada suara, Ishtara Abu Dawud al-jannata bidirham. Abu Dawud memberi surga dengan harga berapa? 1 dirham. Nah, semua ajaran Rasulullah itu ada hikmahnya. Enggak ada ya sesuatu kebaikan kecuali diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah kita meremehkan kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian terhadap azab neraka walaupun kalau orang Jakarta bilang dengan sekobet buah kurma. Sebelah bisyikki tamrah, setengah buah kurma. Kita beri kepada orang bisa menyebabkan itu kita diselamatkan dari api neraka. Ini riwayat ya. Adapun riwayat daripada Imam Muslim itu ada tambahannya. Jadi kalau yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim apa? Proaktif mengucap maaf, yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu yaitu haknya apa? Menjawab salam. Kalau ini tidak, ini kebalikannya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi kalau kita bertemu maka salah satu supaya proaktif. Makanya kalau ada orang ya ada kesalahpahaman sampai tidak saling menyapa, wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Yang terbaik dari 2 orang yang sedang berselisih itu dan saling yang tidak menyapa adalah orang yang memulai menyapa dengan mengucapkan salam. Kemudian melengkapi yang riwayat yang pertama yaitu wa idza stansahaka fansahu. Kalau diminta untuk memberi nasihat maka berilah nasihat. Memberi nasihat. Dan banyak ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini sebagai contoh yang terjadi di kalangan para sahabat. Mereka sering sekali meminta kepada Rasul, "Ausini ya Rasulullah, dullani ya Rasulullah, tunjukkan aku ya Allah." Ya Allah, kulli ya Rasulullah, ucapkan kepada kami, ajarkan kami dan tunjukkan kami. Ini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya ajaran ini bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk pertama saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamali. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu ala nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.